Malam semua. Kalau debat, debat aja ya. Jangan sampai gontok-gontokan. Oke? Peace. Yang satu ngomongin Yahweh, yang satu ngomongin Bapa, yang satu ngomongin Roh Kudus, yang satu lagi ngomongin malaikat, ngomongin setan, Lucifer, demit, satunya lagi ngomongin surga, neraka. Terus ngomongin Yesusnya kapan? Ada lagi yang share ayat berderet-deret, jelimet nyusun ayat nomor 1, 2, 3 sekian disusun rapi, sudah kayak ahli farisi, ahli kitab, kayak udah merasa pinter banget bisa ngumpulin ayat berderet-deret, tapi ujung-ujungnya nolak Yesus, nolak Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya doktrin yang dibangga-banggain. Ini sekolah tinggi-tinggi teologi, sekolahnya udah biayanya besar, S1, S2, S3 teologi, makin lama makin keberatan titel, bukannya pinter malah goblok. Ini lagi heboh, yang satu di media sosial hebohnya perangnya perang doktrin, bukan lagi antar agama, debatnya debat sesama agama, debat di kalangan Kristen sendiri. Yang satu ngomongin Tritunggal, yang satu ngomongin Yohanes, satu lagi ngomongin saksi Yahweh, reformat. Nah, anfaedahnya begini, selagi ujung-ujungnya menolak Yesus, ya itu kemunafikan yang hakiki, itu sebenarnya sebuah kegoblokan, goblok yang alami. Ada pendeta yang diem aja, banyak juga pendeta pastor yang tidak tertarik dengan media sosial, berapologia, ya itu hak dia, mungkin privacy, mungkin karena lingkungan diawasin. Yang vokal justru jemaat, wah semangat banget ngomongin Tuhan di media sosial, pendetanya diem-diem aja di rumah. Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul, ditulis menggunakan bahasa yang menurut tata bahasa waktu itu ya sesuai kaidah-kaidah yang berlaku di suatu daerah, atau di Israel, atau di Yerusalem, atau di Yudea waktu itu. Nah, untuk menerjemahkan logika masa lalu dengan logika sekarang, memang terkadang terjadi tafsir yang liar itu menurutku. Tafsir inilah yang pada saat ini akhirnya bahasa-bahasa itu menjadi semakin berkembang, bahasa apologia, bahasa apologet. Beberapa orang menganggap tafsir yang terlalu liar itu berbahaya dan penyesatan, tapi menurut saya kekristenan sudah mengalami ujian yang begitu hebat, masalah tafsir, masalah kritis. Kekristenan membuka diri untuk dikritik sedalam-dalamnya, dikritik sampai pada tingkat yang begitu terbuka. Hanya agama Kristen, agama kita, kekristenan telah membuka diri, sudah menjadi agama yang rahmatin alamin, dikritik semua orang, menjadi milik semua orang.
kita harus siap dengan teologi liar yang berkembang saat ini. Kita harus menyimaknya dan mengujinya juga. Jadi jangan ujuk-ujuk dikatakan sesat, ujuk-ujuk dikatakan sesat. Saling sesat menyesatkan akhirnya sesama Kristen. Padahal pada intinya yang diomongin siapa sih? Orang Alkitab Perjanjian Baru itu yang diomongin ya cuma Yesus, satu-satunya manusia yang menjadi perdebatan. Mau ngomongin Bapa ya ujung-ujungnya ke Yesus juga. Ngomongin Roh Kudus ujung-ujungnya ke Yesus juga. Dari mana sumbernya kalau bukan Yesus? Nggak ada yang lain. Yang diomongin cuma satu Yesus. Ada yang nyembah Bapa, nggak mau nyembah Yesus. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan menafikan atau menghilangkan Yesusnya. Karena Bapamu yang kamu sembah itu ada karena Yesus. Karena Yesus ngomong tentang Bapa lah, kita jadi tahu Bapa itu seperti apa. Bapa datang, Yesus keluar dan datang dari Bapa. Itu logika Alkitab. Tulisan Alkitab waktu itu mengatakan Yesus keluar dan datang dari Bapa. Kalau zaman sekarang bagaimana menerjemahkannya? Bapa itu keluar dari mana? Kalau dibalik seperti apa? Misalnya Bapa itu keluar dan datang dari Yesus. Kira-kira sesat enggak? Kira-kira sesat enggak kalau misalnya saya ngomong nih, Bapa itu menjadi ada karena Yesus ngomong tentang Bapa. Coba dipikir lagi logikanya. Kita mainin kan logikanya, kita mainkan. Bapa itu ada. Kita anggap ada. Karena siapa? Karena Yesus ngomong tentang Bapa. Oke? Sepakat ya? Coba dicerna. Logikanya kita balik. Jadi logika yang terbalik-balik itu kalau ada Yesus di situ ya benar semua. Sebenarnya. Jadi nggak perlu takut. Berbeda dengan apa yang di luar kekristenan. Mau diwolak-walik ya salah. Mau ketemu di mana, logik dari mana ya salah semua tetap. Tetapi kekristenan menjadi sangat berbeda. Begitu ada Yesus di situ semuanya menjadi benar. Kamu mau ngomongin Yesus keluar dan datang dari Bapa, ya benar juga. Tetapi kalau saya ngomong kita mengenal Bapa, kita tahu konsep Bapa itu keluar dari mulutnya Yesus, ya benar juga. Wong memang logikanya begitu. Yesus khotbah ke sana kemari dengan 12 muridnya. Ngomongin siapa? Ngomongin Bapa. Bapa itu dari mana? Yang ngomongin siapa? Ya Yesus. Keluar dari mulutnya Yesus. Ya benar juga. Berarti Yesus keluar dan datang dari mulutnya Yesus. Ya benar juga. Ini logika modern. Apologet yang liar. Tetapi menurut saya menjadi sangat kaya. Memberi warna kekristenan yang baru. Orang bilang moderat, orang bilang liberal, Kristen liberal, atau free thinker, ya nggak apa-apa, keren. Bahkan ada yang ngomong ateis, ya keren juga, luar biasa. Segala sesuatu ada asal ada Yesus di situ menjadi luar biasa, menjadi meriah, menjadi sangat bergairah kalau ngomongin tentang Yesus. Jadi jangan ragu-ragu, asal dirimu di dalam hatimu ada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kamu menerima Yesus dengan tulus, apa aja lakukan saja. Terjemahkan cara mencintaimu, terjemahkan cara mencintaimu kepada Yesus. Jangan menolak Yesus. Nah ini yang salah, yang konyol, kegoblokan yang hakiki ini yang menolak Yesus. Saking pinternya bahas tentang Alkitab, dibolak-balik. Padahal Yesus sendiri sudah ngomong, sekalipun Alkitab itu membicarakan tentang aku, tetapi kamu tidak sekalipun percaya kepadaku dan datang kepadaku. Kamu menganggap percaya kepada Alkitab dan kamu berharap dan kamu berharap selamat dari Alkitab itu. Padahal Alkitab itu berbicara tentang aku, tetapi kamu tidak mempercayainya. Nah ini Tuhan Yesus sudah kasih warning, hati-hati. Kamu jangan terlalu seperti orang Farisi atau seperti ahli Taurat yang menggantungkan hidupnya kepada apa yang tertulis. Padahal Yohanes juga mencatat semua, bahkan jagat raya ini bila
dituangkan tidak mampu menerjemahkan luar biasanya Tuhan Yesus, apalagi hanya sebuah Alkitab. Memang kita harus percaya Alkitab. Alkitab adalah jembatan kita mengenal Kristus. Tetapi Alkitab tidak bisa menggambarkan sepenuhnya kuasa dan hebatnya Tuhan Yesus. Di situ kita harus percaya. Jadi jangan mementahkan, wah, akhirnya mempertahankan doktrin. Ada yang saksi Yehova, ada yang Tritunggal, ada yang Reformed, ada yang Mormon, segala macam. Ya kalau ujung-ujungnya menolak Yesus ya nggak ada gunanya. Buat apa? Dibuang aja ke laut. Orang Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Semua orang berebut menggagahinya. Semua orang berebut menggagahinya. Lupa bahwa kerajaan, bahwa Tuhan datang itu sebagai roti yang hidup, roti yang harus kita makan bersama-sama dengan sukacita. Bukan hanya dieker-eker, malah ada yang mengencingi. Nah, ini yang bikin saya sakit hati. Sakit hati apa? Roti yang telah turun dari surga. Beberapa orang mengencenginya, padahal kita makan sama-sama. Nah, ini yang saya bikin sakit hati. Menerima Yesus ya terimalah dengan setulus hati. Jangan dibolak-balik. Begitu ya. Oke? Monggo dipangsulin, di respon. Matur nuwun.